Nah, kita sekarang bahas lebih detail lagi tentang literatur review atau daftar pustaka. Nah, kalau kita ingin mencari teori dari sebuah pembahasan ya, atau kita ingin mencari tahu riset-riset atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan pada suatu topik tertentu yang merupakan minat kita, atau kita ingin mencari landasan, ya, atau kita ingin mencari penelitian-penelitian yang sedang in atau yang sedang populer, atau kita ingin mencari metode-metode yang paling mutakhir di bidang kita, di topik yang sedang kita geluti. Nah, ada baiknya kita dapat mencari di literatur review ini. Nah, literatur itu adalah pustaka ya, pustaka-pustaka yang bisa kalian dapatkan baik itu dari internet, dari utamanya adalah e-book ya, atau buku-buku penelitian, buku-buku buku-buku referensi yang menjadi acuan dalam suatu topik tertentu, ya, dan sebagainya. Utamanya adalah rujukan yang ilmiah, ya, yaitu berisi tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Nah, cara untuk menemukannya itu kita dapat mencari pada artikel-artikel atau buku-buku sumber-sumber lain seperti tesis, ya, disertasi, proceeding yang relevan pada satu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi minat kita. Ya. Suatu kerangka konsep orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan untuk penelitian yang dilakukan. Atau diskusi seputar pengetahuan yang topik yang sedang kita pelajari. Itu adalah beberapa definisi dari literatur review atau pustaka ya. Jadi literatur review menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari. Terus kemudian literatur review itu dapat digunakan sebagai acuan ya untuk mendukung posisi kita relatif terhadap acuan tersebut. Jadi kita tahu penelitian kita tuh posisinya itu ada di mana gitu. Nah, ini penting juga nanti dalam halnya kita membangun pendahuluan itu yang seperti kemarin minggu lalu sudah dibahas latar belakang itu kan ada masalah atau permasalahan dalam metodenya itu sendiri dan juga keuntungan dan kerugian dari metode yang ada, keuntungan atau kelemahan ya, terus kemudian keuntungan dan kelemahan dari metode yang akan kita ajukan. Nah, dari situ kita dapat mencari sisi mana metode kita berperan. Nah, itu juga masuk dalam kategori ini, mendukung posisi relatif itu. Jadi kita tahu posisi kita di mana dengan membaca dari beberapa acuan itu ya. Dan alternatif ya. Alternatifnya apa? Alternatif metode yang baik apa? Itu mungkin kita bisa tahu dari membaca literatur itu. Menjelaskan kesamaan dan bagaimana variasinya penelitian dari yang lainnya itu ya. Jadi membandingkan, jadi kesamaan dan perbedaannya antara metode yang kita ajukan dengan yang lain itu apa gitu. Apa saja? Ya, kita bisa pahami dari literatur review.
dapat membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian kita. Jadi dari mungkin ada argumentasi-argumentasi yang nanti akan mengembangkan penelitian kita atau memperkaya penelitian kita. Dalam hal ini adalah untuk mencari keterkaitan ya, keterkaitan. Jadi misalkan kita kalau ditulis dalam sebuah tesis atau skripsi itu ada kita mencantumkan argumen itu suatu fakta atau argumen, dan itu argumen itu bisa diperkuat dari literatur review. Misalkan saya punya argumen ini bla bla bla, demikian ya. Selain itu, beberapa pustaka itu juga menyampaikan hal yang sama. Contohnya adalah penelitian dari si A, si B, si C. Nah, itu adalah memperkuat ya untuk pemahaman. Jadi, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitiannya. Oke. Nah, tujuannya literatur review itu secara teori itu mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti, sedangkan secara praktisnya itu nanti mendapat gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya. Ya sudah dibahas tadi ya, mendapatkan landasan teori dan kita bisa melihat-lihat ya penelitian yang sudah orang lain lakukan itu apa saja. Dari situ kita bisa mendapatkan masukan. Nah, di manakah posisi literatur review pada tahapan penelitian? Nah, itu terdapat pada penentuan masalah penelitian, yaitu tadi ya, jadi rumusan masalah ya. Terus kemudian latar belakang itu juga kan masuk di penentuan masalah penelitian. Perangkuman metode-metode yang ada, nah itu juga dibahas ya. Metode-metode yang berkaitan apa, kelebihan kekurangannya apa, itu ya. Juga penentuan metode yang diusulkan, nah itu juga bisa dibahas kita. Metode yang kita usulkan itu kelebihan dan kekurangannya apa. Terus dari sisi mana kita itu novelty-nya itu. Jadi kontribusi kita itu di sisi mana baru ketemu. Dimulai dari penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian kita. Kalau keilmuan teknik komputer ya nanti dicarinya seputar itu. Robotika ataukah machine learning ya mungkin seputar itu kan, artificial intelligence ya kan seputar itu. Nah, kemudian kajian dilakukan melalui kajian teoritis dan empiris. Teoritis berarti ada teori-teori yang sudah dikemukakan oleh penelitian-penelitian yang lain atau peneliti-peneliti sebelumnya. Dan kemudian empiris mungkin kita bandingkan kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan punya kita apa gitu ya. Empiris berarti bisa dibandingkan. Nah, kenapa kita melakukan literatur review? Ya, ini kan karena kita adalah ilmiah ya, namanya juga penelitian ilmiah. Ilmiah itu selalu berkaitan erat dengan yang namanya literatur review dan tidak akan bisa dipisahkan. Karena suatu penelitian ilmiah itu pasti dituliskan dalam skripsi, jurnal atau paper ya, dan itu digunakan sebagai bahan bacaan atau bahan literasi bagi para peneliti atau mahasiswa ataukah dengan akademisi atau bisa juga industri gitu ya. Tadi ya menempatkan posisi kita pada posisi relatif itu ya. Relatif kita jadi tahu posisi penelitian kita itu ada di mana gitu. Udah sejauh apa. Jangan-jangan ketika kita melakukan literatur review bahwa itu penelitian kita itu ternyata sudah terlalu tua gitu, sudah terlalu lumrah lah, itu tidak layak diteliti lagi karena itu suatu hal yang sudah ditinggalkan, maksudnya biasanya itu sudah terlalu lumrah dipakai
oleh masyarakat. Nah, itu apa tidak ada kebaruannya? Mungkin posisi kita di situ, setelah kita melakukan literatur review, ternyata itu sudah tidak dibahas lagi. Terus apa itu sudah lama ditinggalkan, sudah lama tidak diteliti lagi karena apa namanya sudah hampir selesai lah teori dan ilmu pengetahuannya tentang hal itu dibangun. Mungkin itu udah 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Nah, itu kalau udah posisi seperti itu ya kita harus cari yang lain. Nah, kita harus memposisikan diri kita itu di paling tidak terlalu jauh dari penelitian-penelitian yang sekarang sedang dilakukan. Oke, terus kemudian menggambarkan hubungan antara satu penelitian dengan penelitian lain yang terkait dengan minat kita. Itu mengidentifikasi cara lain untuk menginterpretasikan dan cari gap atau kesenjangannya. Nah, itu tadi ya perbedaan tadi ya kesenjangan ya. Pembeda sebagai acuan dasar untuk kita untuk penelitian berikutnya. Jadi untuk acuan ya, jadi ya bisa tadi teori atau bisa hasil kesimpulan dari penelitian itu ya, jadikan acuan. Manfaatnya literatur review yaitu kita mampu menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya pada perumusan masalah. Ya. Yaitu tadi kan di latar belakang kemarin itu kan ya, kan penjabaran dari perumusan masalah. Menjabarankannya bagaimana? Dari kemarin itu masalah terus rumusan masalah dan kemudian tujuan. Nah, itu dijabarkan di latar belakang itu dengan memanfaatkan literatur review ya. Jadi banyak yang kita tuliskan keterkaitannya. Nah, oleh sebab itu maka pada latar belakang itu atau pendahuluan itu biasanya itu literatur review-nya yang paling banyak, citasinya yang paling banyak di situ. Ya. Terus yang kedua adalah menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Oh, sudah dilakukan oleh peneliti yang lain, tapi kita juga melakukan juga gitu. Itu tidak boleh gitu kan. Sama persis itu tidak boleh. Jadi harus ada perbedaan. Yang tadi sudah dibahas, manfaatnya mengetahui penelitian-penelitian yang telah dilakukan, penelitian-penelitian ya, terus kemudian memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan kita lakukan. Kalau kita itu masih mencari topik, itu biasanya salah satu jalannya adalah ya literatur review. Jadi kita tahu topik penelitian yang ingin kita lakukan. Hasil penelitian dilakukan oleh penelitian lain juga dapat dimasukkan sebagai pembanding. Misalkan saya merun machine learning, atau deep learning itu mencapai akurasi 70%. Bagus nggak akurasi 70% ini? Kita cari penelitian yang sama, yang menggunakan dataset yang sama. Hasilnya bagaimana? Terus kemudian kita bandingkan, oh ternyata yang sana itu sudah meraih 85%. Berarti ada pembanding yang fair di sini. Berarti kita harus mencari atau memikirkan metode yang lebih bagus lagi. Kita harus memodifikasi lagi atau kita harus meneliti lagi bagaimana cara untuk meningkatkan akurasi ini. Nah, begitu seterusnya. Research itu pencarian kembali, research ya. Terus belajar pencarian kembali. Sampai tujuan itu tercapai ya, tujuan penelitian ya. Membantu peneliti dalam mencari tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dapat dilaksanakan. Menguraikan, jadi lebih detail ya, variabel-variabel apa sajakah yang digunakan, modelnya apa saja, rancangannya bagaimana, teknik pengumpulan data sampai analisisnya itu bagaimana, gitu.
penafsirannya itu bagaimana, itu kan sudah merupakan kawasan yang lebih detail ya. Sedetail mungkin sehingga orang lain tuh bisa melakukan penelitian kita dengan sama, serupa, dapat diulangi, yaitu dapat diduplikasi. Sebegitu. Kalau kita tidak detail menuliskan uraian bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, ya maka orang lain juga tidak bisa melakukan hal yang sama gitu. Nanti kalau tidak bisa melakukan yang sama itu dianggap ini angen-angen gitu. Jadi tidak bisa jadi data yang kita hasilkan itu tidak dipercaya gitu. Ketika orang lain itu bisa melakukan hal yang sama, metode yang kita tuliskan di karya ilmiah itu, dan juga hasilnya juga sama, maka berarti oke. Jadi penelitian kita dapat diduplikasi. Oke. Manfaat yang lain adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang yang kita teliti. Jadi biasanya ya kalau studi-studi misalkan doktoral ataukah S2 gitu atau S1 juga ya, untuk ketika dia menggarap dari skripsi itu ya dia akan semakin dalam dengan semakin banyak membaca. Semakin dalam dia mengetahui yang mungkin sebelumnya dia hanya mengetahui dari kelas saja atau sepintas dari internet atau sumber-sumber yang lain, tapi ketika dia tekuni itu, mengintensifkan mereview pustaka, membaca-baca pustaka yang ada di berbagai macam sumber ya tentang topik yang ditekuni, maka akan semakin dalamlah pengetahuan kita akan hal itu. Dan itu bagus untuk skripsi dan paper ya. Karena dengan semakin banyak pustakanya, maka dianggapnya kita semakin dalam menjabarkan riset yang kita tekuni. Mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih atau istilahnya state of the art. Jadi kalau teman-teman mendengar kata-kata state of the art, itu artinya adalah yang paling, metode yang paling mutakhir. Saat ini apa gitu kita lihat. Nah, itu namanya state of the art. Ya. Bedanya dengan S1 dan dengan S3. S3 itu mencari state of the art yang baru. Nah, kalau S1 ya cukup memanfaatkan state of the art yang sudah ada. Itu cukup. Memperjelas masalah penelitian. Nah, itu manfaat literatur review itu ya. Jadi seperti kita berada di gua yang gelap, terus kemudian timbul lampu. Seperti itu pula lah nanti masalah penelitian itu akan diperjelas. Itu kan dari kita banyak melakukan literatur review. Tiga aspek utama dalam literatur review adalah survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati, kemudian berikanlah evaluasi atau ringkasan gambaran-gambaran yang ada. Jadi setelah kita mensurvei, kita membaca, terus kemudian kita mengevaluasi dengan cara meringkas ya. Kemudian dapat masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita dapat mendapatkan gambaran yang jelas. Jadi
mungkin perkembangan ya dari mulai 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu apa gitu. Kita baca, oh ternyata historinya, sejarahnya itu seperti ini gitu ya. Metode itu sejarahnya seperti ini gitu. Berawal dari sebuah model yang sederhana, kemudian semakin lama semakin kompleks. Nah, contohnya seperti itu. Kita dapat menjabarkan secara lebih detail lagi. Apa yang bisa dilakukan di literatur review? Nah, utamanya adalah compare. Compare itu membandingkan. Jadi kita bandingkan antara metode satu dengan metode yang lain, contohnya seperti itu. Jadi kita dapat tahu tingkat misalkan performa apabila kita melakukan satu model A dibandingkan dengan model B itu bagaimana. Nah, kita bisa baca-baca di literatur review ya. Karena ada parameter-parameter pengukuran performa itu ya kita bisa tuliskan, kita bisa dapatkan di literatur review itu. Parameternya apa saja, terus kemudian dilihat performanya bagaimana. Kontras, nah itu adalah kita memperjelas ya. Memperjelas bisa nanti perbedaannya adalah kita mencari perbedaan atau satu metode dengan metode yang lain, terus kemudian kita memperjelas metode ini misalkan yang kita ajukan ini seperti apa gitu kan ya. Mungkin metodenya ada beberapa hal ya, jadi tidak hanya metode misalkan algoritma genetika atau neural network, itu tentunya ada beberapa jenis ya. Itu akan kita semakin terang. Criticize. Nah, kita dapat mengkritik dari paper-paper yang ada itu kurangnya apa. Tentunya ini dibutuhkan suatu pengalaman ya. Ketika kita sudah sangat berpengalaman dalam menulis paper ya, maka kita akan semakin mudah untuk mengkritisi paper-paper yang ada kekurangannya dan lain sebagainya ya. Nah, dari mengkritisi itu mungkin timbul suatu masalah baru yang mungkin kita bisa manfaatkan untuk penelitian selanjutnya. Synthesize ya, bagaimana membuat yaitu menghasilkan model gitu. Itu bisa dilihat di literatur review, baca-baca ya. Kita terinspirasi dari situ, terus kemudian summarize adalah menyimpulkan penelitian-penelitian yang ada ini bagaimana, arah perkembangannya bagaimana, misalkan seperti itu. Yang sedang ramai dibahas oleh peneliti-peneliti itu apanya, gitu. Sisi apanya, itu contoh kesimpulan. Ya. Intinya adalah memberikan ide dan tujuan tentang topik ya, penelitian. Nah, sumber literatur review itu ada dari yang paling bawah itu adalah literatur yang levelnya paling bawah itu adalah handbook, buku ajar, gitu, misalkan kamus ataukah buku pegangan ensiklopedia atau tutorial ya, itu literatur yang kelasnya paling bawah ya, yang mana ini sudah menjadi sebuah panduan. Jadi seperti skala untuk melakukan risetnya itu sudah berkurang di sini karena sudah matanglah ilmunya gitu. Karena itu masuk dalam buku ajar atau buku panduan.
Nah, di atasnya lagi ada artikel-artikel review, yang mana artikel-artikel review itu mereview penelitian-penelitian yang ada dalam jangka sekira 5-10 tahun ke belakang. Oleh karenanya, ini dimasukkan dalam secondary literatur, di atasnya tertiary literatur. Jadi lumayan lebih mending daripada buku ajar gitu kan ya. Karena dia masih dalam rangka meringkas penelitian-penelitian. Di atasnya lagi ada primary literatur, itu literatur yang utama, di mana itu kebaruan ya, ada hubungannya dengan kebaruan dari penelitian. Mungkin ini adalah penelitian yang sedang hangat-hangatnya dilakukan 5 tahun belakangan. Yang itu sumbernya bahkan ada di preprint. Preprint itu adalah sebuah sumber, bukan jurnal ya. Jadi sebelum masuk ke jurnal biasanya orang menaruh di preprint terlebih dahulu, karena jurnal itu masa reviewnya lama, maka orang taruh di preprint agar segera dibaca oleh orang. Jadi tidak ada publishernya dan bukan jenis publikasi, hanya agar orang bisa membaca dan mensitasi. Itu adalah yang dimaksud dengan preprint. Nah, ini ada hubungan dengan keilmuan-keilmuan baru dan sangat layak untuk dijadikan rujukan penelitian, terutama untuk kalangan misalkan S2, S3 gitu ya. Terus yang atas itu adalah diskusi. Apabila tidak ada primary literature review, mungkin satu hal yang sangat baru, kita bisa mendiskusikannya dengan orang-orang yang mungkin mempunyai ide yang serupa, tapi belum sempat dilakukan penelitian tersebut, kita diskusikan arahnya. Biasanya diskusi ini terjadi pada satu tingkat keilmuan yang tinggi, ya. Terus atasnya lagi adalah research, bahwa kita sedang melakukan riset pada uh, apa untuk membuktikan apa yang sedang ada di pikiran kita yang belum pernah dibuktikan oleh orang lain. Kita buktikan sendiri. Itu kita melakukan research murni yang dari hasil pengalaman sendiri. Jadi dari hasil riset sendiri. Karena dalam orang lain belum ada yang melakukan, ataupun kemudian tentunya di paper atau karya ilmiah pun belum ada yang dituliskan. Kemudian yang paling atas adalah ide, masih ada di dalam ide ya. Ya kira-kira misalkan seperti Einstein dulu, punya ide tentang gravitational wave ya, gelombang gravitasi, yang itu pada saat itu belum ada orang membuktikannya, bahkan membicarakannya, apalagi melakukan riset, karena untuk melakukan riset itu perlu alat yang sangat mutakhir untuk membuktikan adanya gravitational wave. Nah, oleh sebabnya hanya berakhir di idenya Einstein itu sendiri. Nah, itu adalah contoh di mana tingkatan-tingkatan riset itu didiskusikan ya, sedang hangat dilakukan oleh peneliti ya, tahapan-tahapannya. Biasanya pemula itu ya awalnya berasal dari textbook, terus kemudian naik sejenjang seperti itu. Nah, sumber-sumber dari literatur review itu bisa di paper conference atau proceeding atau seminar nasional dan internasional. Bisa di jurnal, tesis, disertasi, bahkan majalah, pamflet, atau clipping ilmiah. Yang nanti bagaimana kita cara mensitirnya, masing-masing ada aturannya sendiri-sendiri. Ya. Terus kemudian langkah-langkah dalam literatur review itu ada kita melakukan formulasi permasalahan. Jadi ini ada kaitannya dengan memilih topik yang sesuai dengan yang kita minati. Nah, kalau kita sudah kemarin itu melakukan rumusan permasalahan dan tujuan, itu seterusnya sudah
melakukan literatur review itu, ya. Sedangkan ini masih dalam formulasi permasalahan. Jadi permasalahannya belum dapatkan, masih kita formulasi. Nah, cari literatur review-nya dan kita tadi ya mendapatkan gambaran suatu topik penelitian, sumber-sumbernya, terus kemudian kita mengevaluasi data. Evaluasi datanya itu lihat apa saja kontribusi terhadap topik yang dibahas, ya. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai yang dibutuhkan. Misalkan ada suatu penelitian yang lain itu menggunakan suatu dataset apa, misalkan dataset citra atau dataset video ataukah dataset cuaca gitu. Nah, kita lihat datanya itu seperti apa yang mereka proses itu. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya, dan itu bisa kita dapatkan dari mana, dari literatur review itu. Jadi evaluasi data itu penting, analisa dan interpretasikan, diskusikan, serta temukan secara ringkas literaturnya. Jenis literatur ilmiah itu ada paper dari jurnal, buku, conference, tesis, report, dan buku textbook. Nah, ini adalah cara dari jurnal yang terpercaya lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau sekarang tuh sering orang tuh memakai Scopus, indeks Scopus itu kita bisa cari misalkan di schemacojr.com/journalsearch.php. Nah, kita bisa mencari beberapa jurnal atau paper yang sesuai dengan minat kita. Misalkan kita minat pada hal yang berkaitan dengan sistem dan software, kita bisa cari di sini. Nah, di dalamnya itu nanti ada beberapa tema-tema atau judul paper ya yang sudah dipublikasikan di dalamnya, yang sudah diterima. Nah, ini adalah kalau kita melihat kategori dari jurnal tersebut, biasanya jurnal yang bagus itu ada Q1-nya seperti ini. Itu adalah jurnal yang levelnya tinggi, yang bagus ya. Q2 dan Q3 itu juga lumayan. Jadi apa tujuannya di kuartil-kuartilkan atau penanda Q ini adalah sebenarnya untuk penjaminan kualitas saja. Begitu. Nah, ini contohnya kita mencari paper ada dalam Journal of System and Software. Kita bisa cari di internet, bisa via Google ya. Terus kemudian organisasi yang mengindeks jurnal ada Thomson Reuters, Scopus, dan Google Scholars. Tentunya yang standarnya tinggi itu adalah Scopus ya, dan Thomson Reuters. Kalau Google Scholars ya semua, bahkan saya mempunyai tulisan terus saya upload di webnya Philcom itu juga sudah diindeks oleh Google Scholars, tapi tidak di Scopus. Jadi Scopus dan Thomson Reuters ini seperti database pengindeksan yang itu nanti akan menghubungkan antara satu paper dengan paper yang lain. Atau bisa juga ini sebagai penanda kualitas dari paper itu sendiri. Yang ciri-ciri dari paper yang bagus itu yang sudah kita pelajari, satunya adalah memiliki rumusan masalah yang baik, terus kemudian manfaat tujuan, terus kemudian kontribusinya juga nyata ya. Kontribusinya juga benar-benar dia menambah keilmuan, pengetahuan dari subjek yang sedang ditekuni. Jadi teman-teman bisa mencari ini, jadi Thomson Reuters, dilihat indeksnya apa, itu jurnalnya apa ya. Terus kemudian ini adalah beberapa algoritma perankingan jurnal. Misalkan teman-teman mau cari jurnal yang bagus, biasanya dalam websitenya jurnal tersebut ada informasi parameter-parameter ini, yang mana semakin tinggi nilainya maka semakin bagus gitu, maksudnya seperti itu. Atau dia semakin banyak dijadikan rujukan oleh peneliti yang lain.
Biasanya seperti itu, nilai-nilai dari algoritma rankingan jurnalnya ini tinggi. Nah, ini adalah beberapa sumber pencarian literatur, ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang Skyhub. Nah, ini Skyhub itu saya nggak tahu ini sebenarnya resmi atau tidak resmi ya, atau ini sebenarnya adalah apa namanya mengcrawling dari paper yang ada di seluruh dunia yang hasilnya berbayar itu juga mungkin seperti itu ya, dari Skyhub itu ya. Nah, itu yang berbayar adalah ini, jadi bisa dilihat sendiri seperti Science Direct, Springer, Tripwire Explore. Jadi biasanya kalau institusinya itu langganan ya kita bisa seperti Brawijaya ini langganan Science Direct dan IEEE ya. Kalau misalkan nggak punya uang untuk mengakses itu biasanya pakai akunnya institusi atau kita pakai wifi-nya UB ini bisa mengakses jurnal-jurnal ini. Nah, kalau kita secara pribadi, ya mungkin kita mengaksesnya dari kayak Sci-Hub gini ya. Buku ini book zz.org dan sebagainya. Nah, link dari springer.com Sci-Hub. Nah, ini adalah satu bentuk di dalam jurnalnya itu. Ini adalah paper-paper yang ada gitu ya. Oleh siapa gitu pengarangnya gitu. Itu bisa cari di sini. Ini adalah contoh bentuk paper internasional. Ini adalah contoh dari paper-paper yang ada di Science Direct. Bisa lihat sini. Ya berbahasa Inggris ya semuanya ya tentunya. Nah, kalau kita mau mencari rujukan, itu ada baiknya melalui Google Scholar. Jadi kita ketik scholars.google.com, nanti situ kita cari tema yang ingin kita cari. Gitu. Itu biasanya sudah lengkap, nanti dikembalikan oleh search engine Google Scholar sini. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan literatur review, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Nah, kita nanti akan mencari jawaban-jawabannya itu pada literatur review. Apakah masalah tersebut telah ditemukan? Misalkan masalah yang sedang kita geluti ini, ya misalkan apa masalahnya itu ya? Otomatisasi mobil, gitu kan ya? Nah, apakah sudah ada yang melakukan gitu? Kita cari ya. Mulailah menetapkan permasalahan sederhana yang kita bisa, terus kemudian bagaimana mendapatkan dan mengolah data itu juga penting. Jadi setelah kita melakukan literatur review, kita harus juga pikirkan nanti datanya yang bisa didapatkan nggak, atau misalkan nanti kira-kira saya bisa nggak mengolah data ini. Nah, misalkan kalau sana itu penelitian lain menggunakan komputer dengan prosesor yang mutakhir sehingga bisa memproses data yang besar itu lebih cepat. Nah, itu sedangkan saya misalkan komputer biasa-biasa saja itu tidak mungkin melakukan hal yang sama. Itu mungkin adalah kita sudah memikirkan pengolahan data itu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan literatur review itu adalah selanjutnya, sudahkah data yang olah tersebut diinterpretasikan? Itu kita cari di paper gitu ya. Kontribusinya terhadap penelitian yang sedang dilakukan apa? Terus kemudian kesimpulan yang bisa diambil, kita bisa baca dari bab kesimpulan. Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab masalah yang ada? Terus kemudian
Kiat menyusun literatur review yang baik. Literatur review harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Sumber rujukannya itu juga yang relevan ya. Tadi ya dibahas kayak Science Direct, itu ada yang Springer, dan lain sebagainya dengan publisher-publisher tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber rujukan yang relevan dan benar. Analisa, sintesis, ringkas, dan bandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Nanti kita membandingkan ya. Jadi apa aja ada perbedaannya gitu. Hindari kutipan mendapat pakar tanpa ada pembahasan dan sikap kritisnya mengenai satu topik. Misalkan ada suatu statement dari peneliti yang lain itu mengatakan bahwa misalkan algoritma neural network itu buruk untuk data yang kecil gitu. Jangan kita hanya mengutip bahwa neural network itu buruk data yang kecil, seperti yang dikatakan oleh si A, katakan seperti itu tanpa ada pembahasan gitu kan, lebih lanjut berkenaan dengan apapun ya. Jadi bisa kita membangun sikap kritis atau mengkritisi itu, ataukah kita bisa mengelaborasi lagi kaitannya dengan penelitian yang telah kita lakukan. Jadi harus ada penghubungnya. Jadi jangan hanya dikutip sedemikian rupa tanpa dihubungkan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Gitu. Jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, biasanya itu adalah penelitian sudah selesai. Itu penelitian sudah dilakukan 30 tahun yang lalu bahkan mungkin. Ya. Oke. Terus kemudian teknik mengelola paper, ya. Kita bisa memakai mendeley.com gitu kan. Mendeley.com itu adalah organizer dari paper-paper. Jadi mungkin teman-teman ya bisa latihan sendiri bagaimana mengorganisasikan paper-paper tersebut melalui Mendeley. Ya, di situ tutorialnya juga sudah banyak untuk menggunakan Mendeley itu. Kalau saya pribadi, saya jarang menggunakan Mendeley. Tapi mungkin teman-teman yang suka papernya itu lebih terorganisir ya, mungkin nanti mencarinya mudah dari segala paper yang sudah kita download. Nah, biasanya kalau kita baca-baca paper itu suka download, terus lupa membacanya lebih detail atau akhirnya tersebar ya, jadi susah mencarinya lagi itu. Kalau dengan Mendeley mungkin kita dengan satu kata kunci bisa dicari papernya itu lagi tanpa harus tersebar. Kalau bisa kita disimpan di dalam folder di Windows, itu biasanya kadang kita simpan di folder ini, kadang folder yang lain. Sedangkan paper-paper yang sudah kita kumpulkan itu banyak sekali sehingga susah lagi untuk kita mencarinya satu persatu. Nah, mungkin berat di awal ya untuk memulai akun Mendeley ini. Nanti kemudian apabila sudah terbiasa akan semakin mudah dalam pengorganisasian paper. Nah, ini buat folder dan subfolder pada aplikasi Mendeley dan letakkan paper yang sudah di-load ke folder yang diinginkan. Bibliografi dari paper akan ditampilkan secara otomatis setelah PDF diletakkan. Jadi misalkan kalau kita nanti menulis skripsi, menulis paper, kan ada bagian daftar pustaka itu yang bawah, atau referensi yang belakang sendiri. Nah, itu bibliografi itu secara otomatis di-generate oleh Mendeley ini. Apabila Mendeley gagal membaca isi bibliografi dari paper, cari DOI dari paper, silakan isi di katalog ID dan setelah lookup dipilih, bibliografi akan muncul secara otomatis. Nah, ini install MS Word plugin. Ini kalau yang pakai MS Word ya.
Nah, sekarang itu ada cara yang lebih canggih namanya latex ya. Itu lebih canggih dalam menuliskan paper karena kita sudah tidak perlu pusing memikirkan format gitu. Kita tidak usah pusing memikirkan format, jadi kita hanya langsung saja dari hasilnya itu ya, dari hasil generate dari latexnya itu ya, seperti sebuah coding ya. Nah, ini adalah contoh dari Mendeley. Ya, kita bisa lihat di sini sudah teridentifikasi nama autor, judul, tahun publikasi, itu sudah langsung dapatkan. Di Mendeley itu sudah tercatat ya. Contohnya di sini Expert System and Application. Itu contoh jurnal ya. Terus kemudian di sini sudah di detailnya itu sudah ada abstrak, keyword, URL, dan seterusnya. Sudah beberapa anotasinya itu sudah terlihat ya. Nah, ini contohnya lagi. Nah, itu kita bisa langsung dapatkan format dari citasinya. Nah, seperti ini daftar referensi di bawah ini format dari citasinya langsung kita dapat. Ini kalau menggunakan MS Word. Tapi sekarang kita sudah eranya latex sebenarnya. Teknik mereview paper ya. Nah kita identifikasi dulu ya. Jenis paper yang sedang kita teliti ini apa? Jadi ada technical paper, ada super paper. Technical paper itu paper yang isinya hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Penilaian kualitas technical paper dari kontribusi ke pengetahuan. Kalau survei paper itu adalah hasil review dari paper-paper yang ada sekarang ini atau beberapa tahun ke belakang, terus kemudian dirangkum dalam sebuah survei paper. Itu seperti itu bedanya. Jadi ada dua jenis. Biasanya survei paper itu memang halamannya lebih panjang karena harusnya dia membaca sampai kadang ratusan sampai ribuan paper untuk dirangkum dalam satu paper, itu namanya review paper. Kiat mereview technical paper ya, paper teknis. Yang lebih banyak jenisnya adalah paper teknis ya. Pahami masalah penelitiannya, apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat, apakah masalah penelitian dilandasi dan divalidasi. Ya. Jadi dilandasi apa? Ya, jadi bisa dilihat dari banyaknya literatur review yang mereka pakai gitu. Landasannya apa gitu. Atau divalidasi atau divalidasi antara lain ya apakah sudah tadi ya sudah melalui masalah, terus perumusan masalah dan tujuan ya, apakah itu sudah terbangun gitu dengan baik gitu masalah tersebut ya. Pahami kontribusinya, apakah peneliti hanya mengulang hal yang sudah ada, berarti kontribusinya kecil ya. Apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya gitu. Jadi mungkin ada literatur lain yang berhubungan dengan penelitian kita gitu. Dan kita belum menyadari itu. Nah, itu mungkin dari situ kita bisa tahu kontribusi kita itu di mana. Gitu. Terus kemudian apa yang baru dan orisinil dari paper tersebut ya? Apakah dari metodologinya tadi ya, atau masalahnya gitu ya. Kemudian algoritmanya, sebagainya, jenis evaluasinya, banyak sekali. Validasi kontribusinya, apakah teori atau model yang diusulkan sudah terbukti benar? Apakah validasi dari
Jadi tidak adakah kesalahan dalam pembuktiannya. Jadi kita lihat di situ apakah model-model atau teori tersebut misalkan ada rujukannya gitu kan, misalkan, dan rujukannya itu valid ya, dari publikasi yang baik gitu kan ya, mungkin dirujuk oleh banyak orang gitu kan ya. Tidak adakah kesalahan dalam pembuktian? Nah, misalkan dalam evaluasi itu bagaimana mereka melakukan evaluasinya gitu? Apakah sudah sesuai evaluasinya gitu? Apakah angkanya dibuat-buat ya? Nah, itu kan salah satu yang termasuk ya. Adakah faktor-faktor aneh dalam proses eksperimen? Misalkan ada suatu hal yang belum dijelaskan di situ. Misalkan kita belum jelas, misalkan soalnya eksperimen ini faktor-faktor aneh kita bisa lihat dari biasanya dari angka-angkanya itu ya. Angka-angka yang dihasilkan. Faktor-faktor ya. Jadi misalkan ya faktor aneh lah. Jadi biasanya bisa dilihat, bisa diketahui apabila kita sudah sering melakukan penelitian, terutama pada bidang itu ya. Gitu. Misalkan selama ini dengan menggunakan metode yang seperti ini, misalkan metode A itu tidak pernah menghasilkan akurasi yang bagus, gitu kan ya. Di penelitian yang lain juga mengatakan demikian, penelitian yang lain juga mengatakan demikian, gitu ya, dengan menggunakan dataset yang sama. Nah ini kok berkata yang lain, gitu, aneh sekali, gitu. Nah, ini sudah timbul faktor-faktor aneh, gitu. Misalkan metode yang tadi itu tidak baik dijalankan pada data yang tidak seimbang, imbalance. Nah, ini ada data yang tidak seimbang, terus kemudian dilakukan metode yang sama, tapi hasilnya bagus gitu. Itu aneh sekali. Gitu. Seharusnya kita melakukan pre-processing di mana datanya itu diseimbangkan dulu. Contohnya seperti itu. Itu bisa kita identifikasi melalui setelah berpengalaman melakukan penelitian. Nah, kemudian apakah benchmark yang dilakukan adalah realistis? Misalkan kita membandingkan antara dua metode yang pada dataset yang sama gitu kan, itu kan realistis. Kalau membandingkan antara dua metode pada dataset yang tidak sama, yang satu sampel 100, yang satu sampel 1 juta gitu, dengan konten dari datanya itu sangat berbeda, nah itu kan sudah tidak realistis pembandingannya. Apakah generalisasi cukup valid? Nah itu nanti apakah bisa diterapkan oleh orang lain? Apakah kalau kurang valid ya harus lebih didetailkan lagi ya agar lebih valid ya. Jadi semakin detail semakin valid. Jadi validan orang bisa membayangkan secara detail ya, sehingga bisa dilakukan generalisasi, bisa diduplikasi. Seperti itu. Nah, kemudian masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Ya. Review jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Ya, masalah penelitian harus objektif, tidak subjektif, dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah.
Nah, ini sudah dibahas minggu lalu ya, masalah penelitian ya. Oh, ini sudah dibahas minggu lalu, jadi mungkin kita ke survei paper. Sedangkan tadi technical paper ya, jadi kita melihat paper teknis ya, di mana paper teknis itu ada selain latar belakang, terus kemudian metode yang diajukan, dan juga eksperimen. Jadi kita melihat dari sisi teknisnya, bagaimana itu model penelitian itu dilakukan, bagaimana eksperimennya, apakah valid atau tidak. Nah, sedangkan pada survei paper ya, survei paper itu lebih kepada melakukan literatur review, yang dia membahas paper-paper state of the art atau paper-paper yang sedang in saat ini. Ya, beberapa tipe dari literatur review, ada review tradisional, review sistematis ya, mapping study, dan tertiary study. Jadi seperti apa itu? Nah, traditional review itu adalah provide an overview of the research finding on particular topic. Jadi cara yang dimaksud dengan traditional review, kita dapat mendapatkan gambaran umum penemuan-penemuan pada topik-topik tertentu. Itu kita melakukan traditional review. Keuntungannya adalah mendapat pencerahan, ya. Jadi mendapatkan bagaimana riset pada topik yang kita geluti itu dikatakan sebagai valid gitu kan. Nah, misalnya keuntungannya adalah mungkin kita tidak mampu atau tidak sengaja menggunakan paper yang sebenarnya adalah tidak valid, atau karena kita secara secara umum ya, karena kita mengoverview, mencari gambaran umum itu tadi, mungkin kita tidak tahu bahwa sebenarnya ketika kita lebih teliti lagi, ya lebih detail lagi, oh ternyata ini tidak valid gitu kan ya. Nah itu bisa juga gitu. Jadi kita untungannya kita mereview secara umum itu seperti itu. Ya. Nah ini contohnya kalau tadi kita melakukan traditional review terus kemudian kita tuliskan. Nah ini contohnya ada beberapa paper yang demikian, misalkan intrusion detection system, a comprehensive review, gitu kan ya. A review on ensembles for the class imbalance problem. Ini adalah contohnya adalah gambaran-gambaran secara umum ya dalamnya tentang topik tersebut, misalkan intrusion detection kah, atau misalkan ensemble kah, nah seperti itu. Nah, ada lagi systematic mapping study ya. Jadi ini lebih kepada memetakan dari beberapa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Jadi seperti melakukan clustering, ya, pengelompokan, ya,
dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dengan beberapa asumsi atau berdasarkan teori ataukah berdasarkan hipotesis ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penelitian berikutnya apa. Contohnya misalkan systematic mapping study, bla bla bla, terus ya ada systematic mapping study dan bla 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 seperti itu. Nah, jadi tujuannya ya tadi itu mapping itu tadi kita dapat systematic mapping study itu memetakan riset-riset sekarang itu yang sedang berkembang seperti tipe kelompokan, sedangkan ini adalah adalah systematic literature review yang dia akan membahas literatur review tersebut secara sistemik ya. Sistemik itu ya sudah berunut gitu. Berunutnya itu lebih komprehensif ya, Jadi tujuan dari systematic literature review is to provide a complete list as possible of all the published studies related to a particular subject or area, Jadi dia akan menyediakan daftar ya secara lengkap dari semua studi-studi yang sudah dilakukan. Nah, terus kemudian secara sistematis ya melakukan identifikasi, terus kemudian asesmen ya, kemudian mengimplementasi dari semua research evidence, jadi di penelitian yang sudah dilakukan itu untuk mendapatkan jawaban atas sebuah pertanyaan penelitian. Jadi mulai mengidentifikasi, mungkin mengidentifikasi masalah ya, jadi secara runut, secara sistematis, mulai dari identifikasi masalahnya, terus kemudian mengakses apakah ini valid atau tidak, terus kemudian setelahnya itu melakukan interpretasi dari paper-paper tersebut, nah itu sistemik ya. Seperti itu. Kemudian ada yang tertiary study, ya. Tertiary study ya. Tertiary study itu lebih kepada dia itu tidak spesifik ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang lebih global ya, lebih lebar ya. Nah, akan tapi ya kekurangannya adalah biasanya pembahasannya tidak terlalu dalam. Tidak terlalu dalam karena ini terlalu global ya. Misalkan systematic review in software engineering gitu. Tertiary study itu misalkan ini kan tentang software engineering kan terlalu global. Misalkan tentang apa ya? Tentang teknik komputer gitu kan terlalu global. Di dalamnya tuh kan ada banyak lagi subtopik pembahasan yang seharusnya kita bisa lebih fokus lagi, tapi ini terlalu global, makanya dikatakan potentially less resource intensive. Secara potensial dia tidak terlalu dalam pembahasannya, gitu. Tapi pembahasannya itu bervariasi, melebar, banyak, lebih global tentang
Contohnya teknik komputer tentang software engineering kita mendapatkannya, tapi tidak dalam. Nah, artinya seperti itu. Nah, kiat dari mereview paper survei, kiat dari mereview paper survei adalah pahami research question atau pertanyaan dari penelitiannya ya, atau masalahnya. Biasanya tertulis secara eksplisit di papernya. Jawabannya ada di result dan analisis di halaman yang paling belakang biasanya, hasil dan analisa. Kemudian perhatikan pelan-pelan apabila research question ada tentang best method atau algoritma, analisis akan dibahas tentang state of the art method. Perhatikan research question tentang research challenge atau problem ya. Analis akan menemukan masalah penelitian terkini. Jadi masalah metode state of the art pada metode itu mungkin bisa kita dapatkan, atau state of the art terhadap permasalahan atau masalah kita mungkin bisa mendapatkan. Ya, kita cari di situ ya, dari dalam paper itu. Nah, ini adalah contoh survei paper. Biasanya ada ciri-cirinya: intrusion detection system, review on assembles, a systematic literature review on bla bla bla. Itu biasanya contohnya. Itu biasanya halamannya itu lebih panjang. Ini adalah contoh survei paper yang mungkin dalam bidang kalian nanti bisa dicari sendiri. Survei paper itu yang mana saja gitu ya. Oke. Kemudian adalah sitasi ya. Sitasi. Oke. Nah, untuk sitasi ini sebenarnya juga penting, yaitu kita mengambil list satu kalimat atau lebih dari karya tulisan orang lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Sitasi menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan, atau menyalin atau mengulang pernyataan seseorang, dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang dibuat, namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut adalah pernyataan orang lain. Dan ini berbeda dengan copy paste. Jadi beda. Jadi jangan kalian melakukan copy paste ya, itu karena kalau melakukan copy paste saja itu nanti akan plagiasi ya. Jadi usahakan di parafrase, di mana kita membaca itu, terus kemudian kita tutup, kita ambil idenya, serap idenya, terus kemudian kita tulis dengan kalimat kita sendiri, dengan merujuk pada paper yang setelah kita baca tersebut. Nah, sitasi adalah penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Penulisan sitasi tergantung dari formatnya masing-masing ya. Mungkin kita bisa baca aturannya bagaimana masing-masing paper atau skripsi ya. Usahakan sitasi dan referensi penelitian hanya diambil dari jurnal ilmiah yang terindeks oleh Scopus atau ISI. Jadi, tapi ini tidak wajib ya, tidak wajib. Kalau kita merasa ada paper yang bagus dan bermanfaat dan valid setelah kita baca, meskipun tidak terindeks oleh Scopus dan ISI, saya pikir boleh diambil sebagai rujukan. Bahkan apabila itu sifatnya bukan publikasi seperti preprint, kalau saya pribadi membolehkan. Jadi tidak perlu harus Scopus atau ISI. Asal papernya itu valid dan bagus. Karena paper yang bagus itu bisa di mana saja. Asal kita pandai untuk memfilternya. Kemudian pengambilan sitasi dari literatur yang tidak berkualitas akan mempengaruhi kualitas penelitian kita. Jadi
kita apa namanya, untuk mengetahui bahwa literatur tersebut bagus atau tidak, tentu dari pengalaman. Paling tidak untuk saat ini paling ada seperti apa masalah, rumusan masalah, kita bisa mengidentifikasi tujuannya, terus kita bisa mengidentifikasi manfaat juga. Kalau kita bisa mengidentifikasi, itu oke, gitu. Kemudian lebih lanjut lagi kalau kita cek metodenya valid, detail, dipaparkan, tidak bias, gitu. Terus kemudian hasil evaluasinya, resultnya juga tidak bias, atau lagi tidak ada faktor-faktor yang menurut pengalaman kita itu mengarah kepada apa namanya yang ambigu, ya menyebabkan ambigu, resultnya itu tidak bisa dipercaya, itu tidak masalah sebenarnya. Nah, kapan melakukan sitasi? Apabila dokumen tersebut relevan dengan kegiatan penulisan karya ilmiah yang dilakukan. Sitasi dari dokumen yang berbeda dengan topik penelitian. Misalnya untuk melihat analisa statistik maupun analisa data lainnya yang mungkin bisa digunakan pada penelitian yang sedang dilakukan karena dokumen tersebut memberikan informasi yang cukup dalam dan spesifik mengenai topik yang akan diteliti. Teknik pengambilan sitasi yaitu dengan cara cari dan baca, terus kita ambil catatan, kita atur susunan tinjauan pustaka dari catatan yang kita ambil dengan baik. Atau misalkan tadi ya kita simpan dalam Mendeley software itu ya untuk menyimpan dan meringkas paper-paper yang telah kita baca, atau yang sudah dianotasi di dalam Mendeley-nya itu. Nah, kita bisa memakai kalimat yang sama dengan dari sumber ya. Akan tapi itu berjenis kutipan. Yaitu kata-kata yang diambil persis sama dengan apa yang dituliskan. Tapi tidak boleh banyak, mungkin hanya satu kalimat saja, misalkan satu paper atau 2 kalimat gitu ya. Dituliskan dalam tanda kutip begitu untuk benar-benar misalkan kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang harus kalimat itu sama persis dengan itu gitu. Kalau tidak sama persis dengan itu tidak bisa. Kalau menemukan suatu kondisi seperti itu ya bisa dijadikan kutipan ya. Misalkan kita mau mengutip puisi dari seorang penulis A gitu ya. Tentunya kita tidak bisa memparafrasekan sebuah puisi karena puisi itu kan tulisannya kalimat yang baku atau lirik sebuah lagu atau misalkan teorema misalkan Newton kan itu kan sudah baku kan tulisannya, jadi mungkin tidak bisa kita rubah gitu. Atau misalkan ayat-ayat misalkan Al-Quran gitu kan tak bisa dirubah, itu kita mengutip dengan sama persis. Nah itu boleh kalau kondisi-kondisi seperti itu, tapi ini jarang. Nah yang sering adalah kita memparafrase atau menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya dengan kata-kata kita sendiri, ya seperti itu. Terus kemudian ringkasan, sari dari suatu tulisan, evaluasi, yaitu interpretasi dalam bentuk komentar, baik setuju atau tidak dengan menyebutkan alasannya. Ini lebih global ya, jadi tidak langsung ke kalimat yang tersebut, tapi kita menginterpretasi dan pendapat ya. Kutipan yang diambil dari buku dan jurnal diperbolehkan selama tidak melebihi 250 kata teks dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Yang penting tidak banyak gitu aja lah ya. Menyebutkan sumber dari mana kutipan dan parafrase diperoleh.
menyalin dari artikel berupa grafik dan bahkan memerlukan izin. Sekarang kan dari citra atau apa gambar atau grafik ya dari paper yang sudah ada itu kan sebenarnya apa ada beberapa permission atau perizinan yang ada gitu. Itu saya lupa, tapi ada beberapa apa jenisnya. Tapi lebih amannya kita meminta izin dari yang apa namanya, yang si penulisnya itu ya, autornya yang membuat gambarnya itu ya atau grafik tersebut. Kutipan itu tidak berarti bahwa satu paragraf kita copy paste. Kutipan hanya untuk hal yang penting dalam paper seperti yang dijelaskan tadi ya. Segala kalimat yang tidak merujuk ke kutipan berarti adalah tulisan karya sendiri. Daftar referensi bukan dari daftar bacaan, tapi daftar rujukan atau kutipan. Mensitasi hasil rangkuman dan kutipan yang dilakukan orang lain di buku atau paper. Jadi, mensitasi orang lain itu maksudnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini definisi logikasi menurut ini Lotte Rizade dan Suyanto adalah bla 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 bla. Ini ada citasinya Suyanto 2009. Jangan terlalu banyak dilakukan dalam keadaan kita tidak bisa mengakses publikasi asli. Bahasa asli publikasi bukan Inggris atau sulit dipahami, kecuali kalau kita bisa paham bahasa tersebut. Terlalu banyak melakukan akan membuat orang lain menyebut kita peneliti malas. Jadi terlalu banyak mensitir itu, jadi mensitir itu harus ada apa kadarnya, jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit ya. Oke, ini ada beberapa standar penulisan referensi. Kamu bisa mempelajarinya sesuai dengan aturan dari masing-masing skripsi atau jurnal atau paper. Biasanya ada aturannya masing-masing atau template-nya. Kamu bisa mempelajari di sana. Ya, ini harus dibaca sendiri. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sekian dulu untuk literatur review. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh, ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Terus kan tadi kita bisa mengenal kayak ada beberapa referensi yang resmi kan ya, Pak? Ya. Nah, itu misal kita memakai apa? Ya, memakai yang tidak resmi, maksudnya ilegal itu seperti kayak Sci-Hub itu kan kalau nggak salah ilegal ya, Pak. Maksudnya itu kan pembajakan aslinya. Iya, Nah, itu kalau kita pakai sebagai referensi tapi kita menghubungkannya kepada apa? Link IEEE-nya, triple-E-nya itu ke ya yang original itu gimana ya, Pak? Ya tidak masalah. Kalau Sci-Hub itu kan yang ilegalnya itu apa? Cara kita mengambil paper tersebut, ya kan? Hanya itu saja. Tapi secara acuan ya tetap ke IEEE-nya gitu. Nah, tapi penggunaan itu Sci-Hub itu sendiri gimana, Pak? Maksudnya? Ya, kalau penggunaan Sci-Hub itu tidak ada hubungannya dengan citasi nanti. Itu hanya cara kita mengambil ya maksudnya bukan tujuan dari citasinya. Jadi kalau kita ngambil paper IEEE ya, kan bisa dari websitenya langsung, websitenya IEEE ya, atau melalui Sci-Hub ya. Dan dari IEEE-nya langsung itu adalah resmi, dari Sci-Hub itu tidak resmi alias ilegal. Akan tetapi ketika kita sudah mendapatkan paper tersebut, ya citasinya ya menuju ke IEEE-nya, karena publisher-nya adalah IEEE. Ini seperti itu. Ya mungkin saya tidak menyarankan mengambil dari Sci-Hub ya, cuma kalau terpaksa banget gitu karena tidak bisa diakses dari mana-mana, sedangkan kita sangat butuh paper tersebut, bisa diambil, bolehlah ya 1 kali 2 kali. Mungkin begitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Nah. Apa sih tadi? Ya, sudah aku maaf, Pak.
Silakan. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Nobel ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, ya mungkin nanti ada tugas, ya ditunggu saja yang keluar. Oke, mungkin sekian untuk meeting kali ini, ya. Oke, nanti mungkin saya post videonya. Ini semua hadir ya, 41 ya, kalau tidak salah ya. Coba saya lihat. Nah, saya lihat dulu nih. Oke. Syahdu ya. Ini kita sekarang adalah kuliahan ada berapa bang di sini ya? Satu ilmu. Oh, sorry. Teknik komputer ya. Seluruh jurusan program studi. Oke. Metodologi penelitian kelas C ya 41 orang ya, pas ya. Jadi saya anggap ini hadir semua. Baik, dengan demikian saya akhiri perkuliahan hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, baik, Pak. sama.